있어요. 저 지금 진범 있는 곳에 와 있습니다. 먹고 싶다면 말로만 위안한 척 하지 말고. 좋아하냐? 아니야. Halo guys, kembali lagi di channel ARN Cinema. Kali ini Mimin mau melanjutkan episode sebelumnya The Manipulated. Cerita dimulai ketika Taejong melihat foto dan berkas Do Kyung, si pembunuh aslinya. Dia mendapatkan uang dari amplop dan sangat marah akan hal itu. Lalu ada layar menyala menampilkan foto baik Do Kyung yang diedit ketawa dan tulisan agar Taejong mencari Do Kyung. Yohan yang melihat dari ruangannya tersenyum bahagia. Lalu Yohan menghack akun IG Do Kyung. Akunnya dijadikan publik yang sebelumnya privasi, agar Taejong bisa tahu keberadaan Do Kyung. Besoknya Taejong pergi ke Busan setelah melihat instastory Do Kyung. Di sisi lain, detektif dan Chaewol mendatangi ketiga teman Taejong. Ketiga temannya kesal karena Taejong terus menolak pertemuan dengan mereka. Detektif mengejek mereka karena masih setia dengan Taejong si pembunuh. Tapi mereka percaya kalau Taejong bukan pembunuh. Detektif meminta kabar jika ada hal yang tidak biasa dan pergi dari sana. Lalu saat Chaewol berjalan, dia menerima telepon dari Taejong. Tapi detektif yang mendengar langsung mengambilnya. Hal itu membuat Taejong meninggalkan telepon umum itu. Lalu detektif dan Chaewol langsung pergi ke Busan. Taejong langsung pergi dari sana dan menaiki motor meninggalkan terminal Busan. Di sisi lain, Sung Yun memukul bola golf kepada bawahannya. Dia adalah teman atau partner Do Kyung. Bawahannya diminta untuk berdiri, lalu Sung Yun menendang kakinya hingga patah. Do Kyung datang ke tempat itu melihat bawahan Sung Yun mati. Do Kyung datang karena merindukannya. Sung Yun pun mengajak Do Kyung untuk minum-minum. Saat bermain golf, Do Kyung tanya kapan membuka tempat ini. Kata Sung Yun, dia sedang mencari PSK profesional. Dia juga melempar bola golf ke Do Kyung. Ternyata itu adalah narkoba yang dibentuk jadi bola golf. Saat Sung Yun mau mengayunkan tongkat golf, dia mendengar kalau Do Kyung akan memberikan banyak uang. Akhirnya Sung Yun akan membuat pesta di kapal pesiar besar. Di sisi lain, Yong-sik tidak bisa menelepon Taejong. Dia terus menuduh Eunbi yang mengusirnya, tapi Eunbi tidak melakukannya. 잡혀갔으면 어떡하지? 확인해보면 되지. Lalu mereka pergi ke penjara memeriksa apakah Taejong telah tertangkap oleh detektif. Ternyata saat Yong-sik tanya ke pendeta, Taejong belum tertangkap. Lalu Eunbi memikirkan HP yang Taejong pakai masih terikat nama Yong-sik. Mereka mencari informasi tentang keberadaan HP itu ke konter terdekat. Yong-sik senang karena bisa terus dekat dengan anaknya. Setelah dicari, mereka akhirnya tahu Taejong berada di Busan. Di sisi lain, detektif juga sudah melacak HP milik Yong-sik yang berada di Busan. Chaewol tanya, berarti selama ini kau masih mencurigai Yong-sik? Detektif hanya tersenyum. Ternyata Chaewol diberitahu Taejong kalau dia berada di lokasi pelaku yang sebenarnya. Dia menerima nomor loker di terminal Busan. Di sisi lain, Yohan dan seluruh keluarganya sedang memberi penghormatan ke mendiang orang tua Yohan. Lalu pamannya datang ke Yohan bertanya tentang keadaannya yang seorang psikiater. Yohan terus menjawab iya kepadanya. Setelah selesai, mereka rombongan pergi dari sana. Lalu Yohan dipanggil bibinya. Bibinya ingin membicarakan tentang saham keluarga. Yohan kata, lakukan semaumu dan menolak ajakan makan keluarga. Lalu mereka semua pergi dari sana dan Yohan dijemput asistennya. Yohan lalu mengajak asistennya makan, namun asistennya menolak karena ada urusan dengan pembunuh wanita. Yohan pun mengiyakannya dan pembunuh memberitahu semuanya sudah siap ke asisten Yohan. Ternyata pembunuh wanita itu sudah membantai seluruh keluarga Yohan yang sedang makan siang. Dia menyuruh asisten Yohan untuk membunuh bibinya Yohan. Ternyata kata bibi Yohan, asistennya adalah ibu kandungnya. Karena ada yang masih hidup, si pembunuh membunuhnya. Kata ibu Yohan, Yohan hanya mempercayainya ketimbang anggota keluarga yang lain. Lalu dia membunuh bibi Yohan dengan pisau itu. Malamnya di Busan, Do Kyung hampir menabrak salah satu wanita. Do Kyung kesal karena dimarahi dan memukulnya, namun dihentikan oleh Sung Yun.
Saat mereka pergi ke kapal, ternyata Taejong sedang memperhatikan mereka. Taejong lalu menyusup di keramaian pesta untuk menemui Dokyung. Ternyata Sungyun sudah tahu kalau Taejong menyusup ke sana. Akhirnya Taejong bertemu dengan Dokyung yang sedang mabuk. Taejong langsung mengaktifkan perekam suara. Namun para bawahan Sungyun langsung mengepungnya. Taejong menanyakan keadaan Dokyung saat dia di penjara. Dokyung malah tertawa. Taejong tanya perihal Chunayong, korban yang dibunuh Dokyung saat itu. Namun Dokyung tidak menyesali perbuatannya. Lalu bawahan Sungyun menyerang Taejong secara bersama-sama. Merasa Taejong terus menang, Sungyun akhirnya langsung turun tangan. Sungyun terus menendang Taejong hingga pagar kapal. Lalu dia berhasil membanting Taejong hingga Taejong kesakitan. Akhirnya Sungyun membuat Taejong pingsan. Di sisi lain, Yohan akan pergi ke pemakaman. Ibunya membawakan jas untuknya. Yohan tanya tentang kecelakaan keluarganya. Kata ibunya ada kebakaran saat makan bersama. Lalu Yohan menerima telepon dari Dokyung kalau Taejong sudah tertangkap. Dokyung tanya bagaimana Taejong bisa menemukannya dan meminta uang kepada Yohan. Yohan pun akan memberikan uang ke rekening Dokyung. Setelah itu Yohan tanya bagaimana keluarganya mati. Ibunya kata mereka semua mati terbakar jadi abu. Yohan pun senang mendengar hal itu. Lalu Taejong bangun dari pingsannya tapi sedang diikat. Dokyung sedang ditemani bersama 2 PSK. Lalu Dokyung menarik mereka untuk ikut membunuh anjing. Tapi salah satu menolak. Sungyun juga sedang party dengan salah satu VIP-nya. Di sisi lain, Yongsik dan Eunbi sudah dekat dengan lokasi Taejong berada. Namun ternyata polisi dan detektif juga sudah datang ke situ. Setelah mengetahui itu, Yongsik meminta Eunbi mencari di dalam hotel dan dia akan mencari di kapal pesiar. Eunbi masuk ke dalam dengan mengendap-endap. Yongsik juga mencari Taejong di beberapa kapal kecil itu. Lalu Sungyun mendengar suara sirene polisi dan mendatanginya. Detektif memberitahu kalau dia mencari Taejong. Namun Sungyun menghentikannya. Tapi detektif kata hanya 5 menit saja dan semua personel mencarinya. Detektif lalu menyuruh Chaewol untuk mencari di beberapa kapal. Di sisi lain, Dokyung sudah menganiaya PSK dengan nada kesal. Lalu dia menelepon Sungyun akan membunuh Taejong. Detektif sudah memasuki salah satu ruangan, namun Sungyun terus menghentikannya. Saat Yongsik sedang mencari, dia melihat ada satu penjaga di kapal dan sedang didatangi wanita mabuk. Dokyung yang sedang mabuk berat berjalan sempoyongan menuju tempat Taejong berada. Karena penjaga itu sudah mengantar wanita, Yongsik pergi ke kapal itu. Dokyung ternyata sudah sampai di kapal namun salah masuk kapal itu. Saat dicek di sebelah, Taejong sudah kabur dari sana. Ternyata Yongsik sudah membawa Taejong kabur dari sana. Namun Chaewol berada di belakang mereka. Chaewol mengancam Yongsik akan dipenjara lagi jika membawa Taejong pergi. Chaewol juga akan membantu Taejong nanti. Yongsik kata jika ingin membantunya berhenti berpura-pura dengan ucapan, namun dengan tindakan. Saat mereka mau pergi, ternyata detektif sudah sampai di sana. Tapi tiba-tiba dia dipukul apar oleh Eunbi hingga jatuh. Lalu Eunbi juga menyemprotkan apar itu ke arah Chaewol. Mereka pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Dokyung sangat kesal karena Taejong berhasil kabur. Dia memukul semua yang ada di sana. Lalu Eunbi pergi ke rumah temannya untuk menginap. Taejong yang sudah sampai langsung masuk ke rumah itu. Tapi tiba-tiba mesin mobil Yongsik rusak. Singkatnya, saat Taejong tidur, Eunbi masuk ke kamarnya. Dia mengingat saat Taejong senang melihat anak Hyunjung. Lalu temannya datang membawa kotak P3K. Eunbi terus memandangi muka Taejong yang sedang tidur. Paginya Taejong bangun sedang mendengarkan rekaman suara saat Dokyung berbicara. Di sisi lain, Chaewol mendatangi loker di terminal Busan. Dia membukanya dan menemukan berkas tentang baik Dokyung. Siangnya, Taejong melihat Eunbi mau pergi. Dia berterima kasih karena telah menolongnya. Hal itu membuat Eunbi canggung. 야, 너 안 따라 나오고 뭐하냐? Teman Eunbi tanya tentang Taejong.
Enbi kata seseorang yang kabur, tapi temannya meledaknya kabur dari hati Enbi. Hal itu membuat Eunbi kesal. Sesampainya di bengkel, Eunbi melihat Yongsik sedang membeli hotdog. Yongsik yang melihatnya menghampiri dan memberikan hotdog itu. Awalnya Eunbi tidak mau, tapi akhirnya dia mau juga. 이거 좀 어때? 괜찮아. Lalu mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, Dokyong sangat marah karena Taejong berhasil kabur. Sungyun menenangkannya karena sudah menyuruh seseorang mencarinya. Lalu Dokyong menelepon Yohan mengira Taejong dibantu olehnya. Akhirnya Yohan tahu kalau Taejong dibantu yang membuatnya menarik. Di sisi lain, Taejong memberitahu foto Dokyong si pelaku sebenarnya ke Yongsik. Taejong kata ia hanya ingin mendengar permintaan maaf dari Dokyong. Yongsik pun menenangkannya dan akan membantunya. Ternyata Eunbi mendengar semua perkataan mereka yang membuatnya sedih. Malamnya para anak buah Sungyun berbaris dan Sungyun sudah tahu kalau Taejong napi yang kabur. Para bawahannya bertarung untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan Dokyong. Di sisi lain, Taejong sedang membuat tembakan dari alat baku tembak. Paginya akhirnya alat itu sudah jadi dan Dokyong memosting instastory kalau nanti malam akan main golf. Di sisi lain, Yohan menemui ibunya Dokyong. Yohan memperkenalkan diri kalau dia temannya Dokyong dan bertanya sedang bertemu dengan temannya. Ibu Dokyong kata sedang menunggu suaminya yang sedang sibuk dan bertanya apa pekerjaannya. Yohan memberitahu kalau dia menjalankan konsultasi keamanan. Lalu ayah Dokyong datang dan Yohan diminta menemaninya sebentar karena dia mau ke toilet. Yohan memberitahu kalau Taejong mencari Dokyong di Busan. Yohan menawarkan keamanan lagi agar Dokyong selamat dari Taejong. Tapi Mr. Baik tidak mau tawaran itu karena Taejong bisa lepas dari penjara dan menyalahkan Yohan. Lalu istri Mr. Baik datang dan Yohan memuji keputusan ayahnya Dokyong. Yohan pun meninggalkan mereka. Malamnya ada sekumpulan orang misterius menuju rumah Yohan. Lalu Yohan menerima tanda di CCTV ada beberapa penyusup masuk rumahnya. Hal itu membuatnya kesal kepada Mr. Baek. Akhirnya Yohan menyerang mereka dengan katana yang sangat tajam. Yohan berhasil membunuh mereka semua dengan pedang itu. Karena ada yang belum mati, dia menyerang kakinya, lalu menebas lehernya hingga mati. Di sisi lain, Taejong dan Yongsik sedang minum bersama. Yongsik bercerita tentang masa lalunya saat istrinya meninggal. Saat itu dia sedang mabuk dan marah sehingga puntung rokok yang dibuang ke kamar menyebabkan kebakaran hebat. Saat Yongsik pulang dari Toserba, rumah itu sudah terbakar dan istrinya tertinggal di dalam. Karena dia takut masuk ke dalam, akhirnya Yongsik dituduh sengaja membakar rumah itu. Dia menyesal seharusnya tidak ragu-ragu dan menolong istrinya. Mendengar itu, Taejong menenangkannya agar lebih kuat. Besoknya detektif menelepon Yohan kalau dia akan menangkap Taejong. Lalu Chaewol datang setelah dari toko roti. Di ruangannya, Yohan melihat Eunbi dan Yongsik membantu Taejong. Lalu ibunya datang menanyakan hal itu. Yohan penasaran kenapa mereka membantunya. Yohan ingin menanyakannya langsung. Di sisi lain, Taejong sedang menyiapkan alatnya, lalu Eunbi datang menyuruh Taejong sarapan. Karena temannya datang, Eunbi jadi pergi dari sana. Hal itu membuat temannya mengecek Eunbi menyukai Taejong. 국식어. 너 일로 와. 야, 너 일로 와. Karena kesal, Eunbi akan pergi ke Torseba untuk membeli rokok. Saat Eunbi sampai, ternyata ada mobil polisi di sana. Saat sedang membayar pesanannya, detektif masuk membuat Eunbi pergi ke dalam. Eunbi mengambil topi dan langsung pergi dari sana meninggalkan rokoknya. Detektif yang melihatnya mengambil rokoknya dan menghentikan Eunbi. Detektif memberikan rokok Eunbi yang ketinggalan dan Eunbi pergi dari sana. Di sisi lain, Taejong sedang sarapan bersama Yongsik. Tapi ponsel Yongsik tidak dipegangnya membuat Eunbi kesal karena tidak dijawab. Saat detektif merokok, dia mengingat tato di pinggang belakang Eunbi. Akhirnya dia kesal dan langsung masuk ke mobil untuk mengejar Eunbi. Akhirnya mereka menemukan Eunbi di sana yang membuat Eunbi berusaha kabur dari kejaran mereka.
Saat Eunbi berpapasan, namun Eunbi bisa lewat dengan sangat tenang. Sesampainya Eunbi di rumah temannya, dia langsung masuk mengabari Taejong kalau ada detektif di sana. Sesampainya detektif di sana, Eunbi dan Yongsik mengelabui dengan mengendarai mobil temannya. Di sisi lain, Taejong kabur dari balkon rumah menuju motornya. Dia langsung menaiki motornya dan pergi ke tempat Dokyong berada. Yongsik dan Eunbi ternyata pergi ke bengkel untuk membeli air pendingin. Detektif menyuruh mereka untuk keluar dari mobil. Detektif bertanya di mana Taejong berada. Yongsik bertanya balik kenapa kau mencarinya di sini dan berkata tidak tahu apa-apa. Hal itu membuat detektif marah. Lalu Eunbi meminta Yongsik untuk cepat mengganti air pendinginnya. Chaewol yang bingung ingin Yongsik berkata jujur kepadanya tentang Taejong. Yongsik tanya balik Taejong yang kabur atau yang salah dituduh dan berusaha keras membersihkan namanya. Karena air pendinginnya sudah diisi, mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, temannya Eunbi berusaha menelepon tapi tidak dijawab Eunbi. Lalu ada seseorang yang mengetuk pintu dan saat dibuka membuatnya bingung. Singkatnya, saat Yongsik dan Eunbi sampai, ternyata Yohan ada di sana. Mereka terkejut melihat Hamyeol pingsan di sana. Yongsik pun membawanya ke dalam rumah. Yohan tanya Taejong memberi kalian apa karena berusaha menolongnya. Mereka terus bertanya siapa sebenarnya kamu. Yohan malah mengejek mereka yang hubungannya renggang karena ibunya meninggal. Hal itu membuat Eunbi marah dan mencoba memukulnya, tapi tidak kena dan Eunbi pun terjatuh. Yongsik berusaha melawan, namun Yohan gampang melawan balik. Yohan hanya tanya kau dapat apa dari Taejong. Karena Yongsik kesal, Yohan akhirnya mematahkan tangannya. Setelah itu, Yohan pun pergi meninggalkan mereka. Malamnya, Taejong melihat instastory Dokyong yang berada di tempat golf. Dia pun pergi ke tempat itu. Singkatnya, Taejong sampai di tempat Dokyong. Taejong masuk dan menaiki tangga gedung. Lalu saat Taejong menghampiri Dokyong, beberapa bawahan Sungyun juga datang. Taejong meminta Dokyong menebus kesalahannya. Dokyong kata semua itu dilakukan oleh rencana Yohan. Karena sangat kesal, Taejong mengambil alatnya dan menembak ke arah Dokyong. Para bawahannya mulai menyerang Taejong bersama, namun Taejong berhasil menghadapi mereka. Karena kesal, Dokyong diminta pergi dan Sungyun akan menghadapi Taejong. Sungyun langsung menyerang Taejong yang membuat Taejong kalah terus. Lalu Taejong mengambil kayu untuk senjata, namun Taejong tetap kalah dan dibanting Sungyun. Taejong berusaha merangkak dan Sungyun menginjak kayu palet yang membuat kakinya tersangkut. Dengan kesempatan itu, Taejong membalikkan keadaannya dan mengambil pistol Sungyun yang jatuh. Tapi Taejong tidak mau menembaknya dan pergi mengejar Dokyong. Dokyong yang sedang menunggu Sungyun, dia melihat Taejong keluar dari gedung. Taejong yang melihat Dokyong mau kabur melompat ke mobil Dokyong dan mengarahkan pistolnya. Karena berhasil lolos, Taejong mengejar Dokyong dengan motornya. Di belakangnya, Sungyun juga mengejar bersama anak buahnya. Mereka saling kejar-kejaran di tengah kota Busan. Saat di terowongan, mereka terus saling mengejar dengan sangat sengit. Namun Dokyong kehalang dua mobil di depannya membuatnya kesal. Taejong ditembaki oleh bawahan Sungyun tapi tidak kena-kena. Karena pelurunya habis, Taejong terus melaju mendekati Dokyong. Karena sudah dekat, Taejong mendahuluinya yang membuat Dokyong sangat marah. Taejong menaiki tangga yang membuatnya berkendara di dinding terowongan dan langsung menembak ke arah Dokyong. Namun tidak kena dan Sungyun berhasil mendahulinya. Hal itu membuat Taejong masuk ke dalam mobil. Taejong melawan bawahan Sungyun di dalam mobil dan menembak kepala Sungyun hingga mati. Akhirnya dia berhasil mengalahkan semua dan melempar supir ke jalan. Taejong dan Dokyong saling menembak satu sama lain. Mereka saling membenturkan mobilnya. Namun Taejong memperlambat lajunya dan menabrak bagian belakang mobil Dokyong. Akhirnya mobil Dokyong terbawa oleh mobil Taejong. Namun di depan mereka ada truk besar yang membuat Taejong langsung membelokkan setirnya. Taejong lalu turun dari mobil menghampiri Dokyong dan menariknya keluar. Dia merekam suara agar Dokyong berkata jujur kalau dia pelakunya. Namun Dokyong mati dan teleponnya berdering.
Saat diangkat Taejong, ternyata Johan yang meneleponnya. Taejong bertanya, ini perbuatanmu. Johan tanya bagaimana rasanya balas dendam dan menanyakan keadaannya karena kecelakaan. Mendengar itu, Taejong langsung mencari di mana Johan berada. Johan menawarkan hadiah 5 juta won karena telah menang melawan Dokyung. Namun Taejong tanya apa yang Johan mau darinya. Johan menawarkan pekerjaan dan bisa membalikan identitasnya. Tapi Taejong tanya apa kamu bisa membalikan waktu, teman-temannya dan juga adiknya yang sudah mati. Apa yang diinginkan Taejong adalah untuk balas dendam untuk membunuh Johan dan mengancamnya karena akan memburunya. Johan pun menerima tantangan itu. Taejong pun pergi dari sana dan Johan pergi dari sana juga. Singkatnya, Johan sedang membunuh ayahnya Dokyung. Johan bercerita kalau dia telah membunuh kedua orang tuanya dulu. Dia membunuh dengan 130 tusukan. Saat itu ada napi yang kabur dan Johan menuduhnya telah membunuh orang tuanya. Sejak saat itu, Johan berpikir metode itu cukup bagus. Johan pun menusuknya lagi hingga benar-benar mati. Lalu pembersih datang dan Johan pergi dari sana. Besoknya Johan pergi ke rumah Yongsik berada. Dia melihat foto Yongsik dan Taejong. Lalu Johan masuk ke kamar Yongsik dan melihat foto Yongsik bersama dengan Eunbi kecil. Akhirnya dia pun membakar foto itu. Drama berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe agar tahu kelanjutan episodenya. See you in the next video.